sekali. Kalau panggil saya Ani, jangan Nona. Tapi Nona kan majikan saya. Iya, tapi yang gaji kamu kan bukan Ani, melainkan ayah. Nonanya ada-ada saja. Hei, ku peringatkan sekali lagi. Kalau manggil saya A-N-I, Ani. Baik Nona, Ani. Ini benar-benar gila. Akhirnya kebongkar juga kenapa Mas Gibran ini terus-terusan diserang lewat isu pemakzulan 2026. Irma Chaniago sebut ada oknum yang terlibat di kasus besar seperti Senturi bahkan BLBI yang pengen singkirin Mas Gibran dari kursi Wapres karena takut kalah di 2029. Waduh, gimana sih? Katanya Mas Gibran ini anak ingusan. Tapi kenapa kok gerombolan penyerang malah jadi gemeteran? Ternyata ini semuanya gegara penyandang dana mereka yang takut. Takut kalau nantinya Mas Gibran jadi presiden, kursi RI satunya gak bakal lagi bisa mereka rebut. Waduh. Setakut itu sampai menggunakan cara licik. Ternyata nyali mereka seciut itu ya. Sebenarnya poinnya termul senang, ya ternak-ternak yang lain kejang-kejang. Gitu. Nah ini menurut saya sebetulnya tujuan utamanya adalah ini ada oknum yang sebenarnya ingin menggantikan Gibran cepat-cepat, menggantikan posisi Gibran, kemungkinan loh ya. Dan yang kedua, oknum-oknum ini takut nanti di 2029 mereka dikalahkan oleh Gibran. Nah, kalau memang Gibran ini dianggap anak ingusan, yang nggak becus kerja dan lain sebagainya, kok takut? Pertanyaannya kan itu, nggak perlu ditakutin harusnya. Bahkan ada yang menulis bilang begini, di framing bahwa masa publik dan masyarakat tidak percaya dengan Pak Jokowi karena dia seorang pembohong. Karena dia orang pembohong dan merusak ya sendi-sendi kebangsaan. Itu saya bilang, apa yang dirusak? Nggak terlibat BLBI, nggak terlibat Senturi, nggak menjual Indosat istilahnya ya. Itu yang diributin sama netizen kan itu. Ini saya mengutip netizen loh ya. Nggak menjual, istilahnya nggak terjadi korupsi-korupsi besar yang memang kemudian itu bisa konotasikan dia melakukan tindakan korupsi misalnya seperti itu. Bahkan dia mengembalikan Freeport, saham mayoritas Freeport, ya kan? Kemudian yang paling sekali dirasakan oleh masyarakat ketika misalnya jalan tol itu menjadi ada di seluruh Indonesia. Ada yang bilang jalan tol nggak bisa kami makan. Ya nggak bisa. Emang jalan tol nggak bisa dimakan, tapi bisa membuat mereka mencari makan. Itu sebenarnya. Benar. Contoh. Ada membangun rumah sakit, membangun pelabuhan, tanpa jalan emang bisa? Kan nggak bisa digunakan juga. Jadi infrastruktur itu penting. Nah loh, pada akhirnya lagi-lagi Bu Irma Chaniago teman-teman memberikan bocoran bahwa di balik isu pemakzulan Mas Gibran, bahkan sempat ada gerakan ingin memakzulkan Mas Gibran di 2029, itu di belakangnya ada orang-orang yang sebelumnya terlibat di kasus besar seperti Senturi dan kasus lainnya. Pertanyaannya emang siapa sih ini? Pemirsa, AsiaSentinel.com, media online dari Hong Kong, merilis hasil investigasinya terkait kasus Senturi yang diduga melibatkan Susilo Bambang Yudhoyono. Asia Sentinel menyatakan ada 30 pejabat negara yang memang berniat mencuri uang negara melalui Bank Senturi. Artikel hasil investigasi ini ditulis oleh jurnalis asing Asia Sentinel, John Berthelsen. Dalam artikelnya, Berthelsen menuliskan adanya dugaan konspirasi mencuri uang negara hingga 12 miliar US dollar dan pencucian uang dilakukan melalui perbankan internasional. Artikel berjudul Indonesia's SBY Government Vast Criminal Conspiracy itu mengungkap 30 pejabat Indonesia yang terlibat skema pencucian uang. Laporan hasil investigasi itu disebutkan merujuk pada analisa forensik atas berbagai bukti yang dikompilasi oleh Satuan Tugas Khusus Investigator dan pengacara dari Indonesia, Inggris, Thailand, Singapura, Jepang, serta beberapa negara lainnya. Waduh,
Ada nama Pak SBY yang terlibat dalam kasus ini, teman-teman. Bahkan media luar negeri loh ini yang membongkar. Terus kasus lain coba kita cari lagi ya teman-teman ya. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalang utama mega korupsi ratusan triliun rupiah terkait kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Saat krisis 1998, sedikitnya ada 48 bank mendapat kucuran dana segar senilai total 144 triliun rupiah dari Bank Indonesia. Ironis, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mencatat hanya 6 triliun saja dari jumlah 144 triliun yang digunakan sebagaimana mestinya. Utang piutang itu belum dilunasi oleh bank-bank penerima. Akan tetapi Megawati Soekarnoputri justru menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Langkah Ketum PDIP Megawati saat itu sebagai presiden menyebabkan utang bank debitur dianggap lunas begitu saja dengan diterbitkannya surat keterangan lunas BLBI. Kerugian negara ratusan triliun rupiah itu menguap begitu saja. Mereka yang sempat dijerat tersangka yaitu mantan Ketua Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN Syafruddin Temenggung dan mantan Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI Syamsul Nur Salim bisa lolos dari jerat hukum setelah menikmati puluhan triliun rupiah uang negara. Diterbitkannya Inpres nomor 8 tahun 2002 saat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bentar teman-teman. Ada nama Pak SBY, ada nama Ibu Megawati. Kok saya jadi ingat ya? Kalau ada dua tokoh ini, semakin masuk akal dengan semakin nyambung juga dengan apa yang dulunya pernah dibongkar oleh Faisal As-Saigaf. Masih ingat kan? Faisal pernah menyebut bahwa dua tokoh ini terlibat di balik serangannya kepada Pak Jokowi. Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja isu ini tetap dimainkan untuk memelihara sebuah isu untuk komoditas politik di 2029 begitu? Saya mau mengatakan bahwa kentalnya keterlibatan intervensi Megawati itu sulit dihindari. Begitu juga Pak SBY. Dan kalau kita bedah ya, kalau misalnya diduga ijazah ini palsu, itu kan pemiliknya Jokowi. Tapi penggunanya siapa? Kan PDIP. Sejak Jokowi dari wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden, itu juga memanfaatkan dokumen palsu. Kalau terbukti, maka bukan hanya Jokowi yang diseret. Megawati dan PDIP juga bisa diseret karena hukum dalam rangka pertanggungjawaban kearsipan yang dianggap memanipulasi ruang kita. Jadi mediasi itu tidak dalam kerangka mengintervensi atau mengarahkan kawan-kawan yang berjuang di jalur hukum untuk mencari jalur damai. Sama sekali nggak ada kalimat itu. Maka saya agak kesal karena sahabat saya Bung Refli itu mestinya kan berdiri di sana menjernihkan masalah. Karena kedekatan mereka dengan para pihak yang bersengketa, misalnya Hoji, Intifa, dan lain-lain. Saya kalau misalnya ada serangan kepada kawan-kawan yang saya anggap tidak bagus, saya kan berdiri mengklarifikasi itu. Anda mau mengatakan Bang Refli lebih tendensinya ke RRT begitu ya, Bang Faisal? Tapi Anda melihat apakah ini memang sengaja? Tuh, ya kan? Semakin nyambung kan teman-teman ya, dari bocoran yang disebutkan oleh Faisal As-Saigaf. Kemudian Ibu Irma menyebut, ini memang soal, kalau Faisal As-Saigaf ini kan ngobrolin soal isu ijazah kan. Kemudian Ibu Irma ngomongin soal pemakzulannya Mas Gibran, yang belakangan ini kerap kali diteriakan. Salah satunya diteriakan oleh Rismon Sianipar, teman-teman ya. Yang mana dibongkar oleh Ibu Irma, orang yang ada di balik serangan ini masih sama dengan serangan di isu ijazah. Orang-orang yang terlibat dalam kasus besar. Yang mana tadi sudah kita spill orangnya. Waduh. Berarti ini satu kesatuan, serangan ke Pak Jokowi ataupun serangan ke Mas Gibran. Yang mana tujuannya? Lagi-lagi untuk menjatuhkan. 11.000 triliun % pasti dia jadi presiden. Tuh, kan? Yang hanya sampai satu SMA bisa jadi presiden 2029. Rismon sendiri ngomong. 2029, kalau kita nggak bersatu, maka Gibran kemungkinan besar dengan uang bapaknya yang berapa ribu triliun, dan semua orang bisa dibeli dengan uang itu, maka bukan, saya nggak mengutip 99,9% dari Pak Roy, 11.000 triliun % pasti dia jadi presiden. 2029. Solusi 2026 kita
kita makzulkan Gibran apapun harganya. Dari kemarin makzulkan Gibran apapun harganya, resolusi 2026. Mana? Ini ngomong-ngomong aja dari kemarin. Pendukung kalian itu udah menunggu aja. Jangan sampai pendukung kalian itu kecewa. Dari kemarin kalian bilang Gibran mau dimakzulkan. Buktinya mana buktinya? Gibran akan tetap berdiri di samping Pak Prabowo sampai tahun 2029. Kalau kalian tetap mengatakan Gibran dimakzulkan, itu hanya untuk memberikan angin segar sama pendukung-pendukung kalian aja. Karena itu nggak akan pernah terrealisasi. Maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Oke. Saya ini entah Lagi. mau bagaimana, tiba-tiba pula ini muncul di berandaku. Ini manusia tak ada otak. Ini manusia katanya sekolah tinggi, tapi kok sekolahnya otaknya masuk ke dalam tanah kembali atau masuk dalam dungkul kembali. Ya. Oke, buat teman-teman semua, selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan di tahun 2026 ini akan tercapai satu persatu. Amin. Saya mau bahas tentang ini orang pintar ini, orang yang paling pintar di sedunia ini, tapi otaknya tolol. Tolol otaknya. Kepala otak kau, hah? Tujuan kalian semua itu orang cerdas, orang sudah tahu, oke? Betul. Buat isu seolah-olah ijazah semua palsu, tapi kalian sendiri tidak buktikan mana yang aslinya, ya kan? Lah ujung-ujungnya semua itu namanya agenda politik. Mas Rismon Sianipar, tolo buah satu ini. Sama itu Dokter Tifa, sama itu Roy Suryo itu, Roy Panci kau. Nenek moyang kalian ini. Tunggu saja nanti apabila kalian sudah dalam deruji besi, berkuar-kuar lagi kami ditindas sama pemerintah Indonesia. Nenek moyang kau. Ambil peraturan dari mana kau? Kau hina Jokowi, tidak diapa-apain kau, sekarang kau dilapor balik. Nenek moyang kau mendidih. Kan teman-teman ya. Nih netizen aja sudah curiga ya dengan apa yang dilakukan oleh Rismon. Biasanya orang membuat resolusi itu resolusi untuk dirinya sendiri. Resolusi baik ya. Biasanya seperti itu. Ini resolusi memakzulkan wapres gitu loh. Kan ini itu nggak masuk akal. Dan apalagi ditambah ya. Ya bukan bermaksud mau suuzon ya. Kita tuh berusaha untuk husnuzon terus. Cuman kalau coba kita sambung-sambungin ya kan. Kalau misalkan mereka terus-terusan ngelak, kita itu nggak ada orang besar misalkan seperti itu. Mas Wapres ini kan duduk di kursi wakil presiden. Kursi 02-nya RI. Ada untung apa untuk Rismon? Misalkan kursi ini kosong. Nggak ada untungnya kan? Rismon mau maju enggak juga. Iya kan? Makanya semakin memperkuat dugaan bahwa memang benar ada orang besar. Dan ditambah lagi dengan bocoran-bocoran yang sudah kita terima tadi. Pada saat pemilu 2029 nanti, politik identitas, ya, politik berbasiskan agama akan kembali ya menjadi makanan kita sehari-hari. Kita akan terbiasa lagi ya melihat bendera hitam. Nah, saya nggak tahu, bisa saja nanti atas nama kepentingan politik, misalnya Pak Prabowo bisa aja menghidupkan kembali Hizbut Tahrir Indonesia atau mencabut keputusan pembekuan HTI dan FPI. Bisa saja atas nama politik. Kalau kemudian ada rencana demi ambisi kekuasaan, Demokrat ingin mempasangkan AHY dengan Prabowo, ini jelas sebuah situasi yang tidak kondusif. Dan ini berbahaya buat Republik. Ketika dua orang ini kemudian disatukan menjadi satu pasangan. Apakah benar AHY akan dipasangkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo 2029 nanti? Ada prediksi bahwa Pak Prabowo dengan Mas AHY di 2029. Kalau kita coba melihat di belakangan ini teman-teman ya, memang ada upaya-upaya yang nampak jelas dari Partai Biru ini untuk memasangkan Mas AHY dengan Pak Prabowo. Seperti ada yang pernah menyebut ya, Pak Zulfan atau siapa gitu pernah menyebut bahwa ada orang dalam Pak Menhan itu ternyata dekat dengan Pak SBY, yang mana ternyata ada upaya untuk mendekatkan Mas AHY dengan Pak Prabowo melalui Pak Menhan ini teman-teman.
Ini kan semakin menunjukkan ya, ada ambisi di sini, ada pihak yang berambisi sekali untuk meraih kursi nantinya di 2029. Mau tahu orang paling hebat di Indonesia saat ini? Gibran. Dia orang paling hebat. Dia anak muda paling hebat. Kenapa? Banyak yang benci. Banyak yang takut. Yeah. Dari rakyat biasa. Dari profesor abal-abal. Ya kan? Sampai jenderal. Purnawirawan jenderal. Takut. Ya. Diselubung kebencian. Akhirnya mau menakjulkan. Disuruh mundur. Gibran. Hebat. Itulah. Makanya ke depan. Pilih pemimpin yang muda. Yang berpikiran ke depan. Yang nggak kolot. Ya. Ayo teman-teman sebangsa setanah air. Walaupun bukan pilihan kalian. Tapi demi keutuhan bangsa ini, majunya Indonesia, kita dukung terus Prabowo Gibran. Emang benar sih, benar. Mas Gibran itu anak muda yang nampaknya memang ditakuti oleh banyak orang, banyak lapisan. Ya bisa dilihat lah ya teman-teman dari serangan-serangan orang-orang itu kepada Mas Gibran, pengen banget menjatuhkan Mas Gibran. Apapun yang dilakukan Mas Gibran itu salah. Kayak semua hal mereka lakukan untuk menjatuhkan Mas Gibran. Lucunya mereka melakukan itu dengan keroyokan. Gimana nggak kita sebut kalau Mas Gibran ini orang hebat ketika anak muda seumuran Mas Gibran diserang orang-orang bahkan usianya jauh di atas Mas Gibran hanya untuk menjatuhkan Mas Gibran. Iya dong. Makanya disebutkan di sini bahwa Mas Gibran ini hebat, disegani, yaitu Mas Gibran. Pemangku kebijakan, ring satunya Kalsel, bahkan Mas Gibran dikepung mahasiswa bahas tambang ilegal hingga tata ruang. Wah, menarik. Satunya nasional sudah ada hadir di sini, artinya kita sama-sama tahu dan kita sama-sama komitmen untuk bagaimana kemudian menghadirkan sebuah kebijakan yang hari ini betul-betul berpihak kepada rakyat. Selama ini di Kalimantan Selatan ada izin pertambangan, Bapak. Ditemukan kurang lebih 180 lebih tambang ilegal. Ada kajian kami tapi tidak bawa Bapak. Artinya kami sampaikan ini ke Bapak karena Bapak sebagai RI 2 di sini dapat menyelesaikan semua kepada menteri yang terkait, Menteri SDM dan lain sebagainya. Karena apa Bapak? Karena hari ini Bapak lihat bagaimana kemudian Kalimantan Selatan memberikan izin tambang, batu bara Bapak, nikel sawit dan lain sebagainya Bapak. Pun juga tata ruang kota di Kalimantan Selatan. Bagaimana kemudian kita nggak punya sumur resapan dan lain sebagainya. Itu juga jadi salah satu konkret Bapak Wagub juga. Sumur resapan kita perlu Bapak. Kenapa? Karena setiap tahun kita menjadi seolah-olah banjir ini jadi rutinitas tahunan dan dianggap biasa saja. Artinya kita nggak berharap bansos dan lain sebagainya Bapak. Artinya kita yang harapkan adalah solusi konkret bagaimana kemudian warga dapat menjaga perekonomiannya, warga dapat bekerja dengan semestinya dan juga bagaimana kemudian kita dapat beraktivitas dengan sebagaimana mestinya. Begitu Bapak keinginan warga. Karena sebelum gubernur hadir, sebelum Wagub hadir, bahkan sebelum Bapak hadir kami sudah turun ke lapangan untuk melihat Bapak. Jangka panjang 10-50 tahun ke depan karena 5 tahun itu nggak cukup untuk menjawab permasalahan Kalimantan Selatan itu. Gimana sih Pak? Saya baru ingat teman-teman, Mas Gibran kan ngobrol sama mahasiswa ya. Saya jadi ingat kalau dulunya itu ada yang pernah nyebut Mas Gibran nggak berani menghadapi mahasiswa. Ada yang gamblang banget ngomongnya, Mas Gibran ini cuma beraninya kunjungi SD, kunjungi SMP. Kenapa nggak di perkuliahan Pak? Kenapa nggak di universitas, di kampus-kampus? Ketemu dong mahasiswa kayak Pak Anies. Itu ada yang pernah nyebut kayak gitu. Karena kalau kita melihat akun YouTube Mas Gibran itu terakhir mengunggah video kan 9 bulan yang lalu. Lalu di antara 9 bulan itu ada kekosongan lama, vakum, tiba-tiba muncul dalam seminggu terakhir muncul 3 video yang dilakukan secara beruntun selama beberapa hari terakhir. Dan itu mengundang pertanyaan, misalnya, kenapa sih selama ini kan banyak kritik yang muncul kepada Mas Gibran? Kenapa tidak pernah sebagai bagian dari generasi muda itu bertukar pikiran dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan publik yang mempertanyakan tentang kehadiran dan kinerja Wakil Presiden? Banyak tuh kampus-kampus yang bisa menjadi partner diskusi yang baik. Banyak tuh teman-teman muda yang siap untuk diskusi langsung dengan Pak Wapres gitu.
Apalagi di berbagai situasi akhir-akhir ini kan ada yang mengkritik Indonesia gelap, ada yang mengkritik peringatan darurat, ada yang mengkritik macam-macam. Diskursus di tengah publik itu banyak sekali. Lalu kenapa pada saat interval waktu itu tidak ada sama sekali keterangan dari Wapres, tidak ada komunikasi dua arah yang terjadi, lalu tiba-tiba muncul video itu. Apalagi video yang terakhir ada yang merekam di media sosial menyampaikan misalnya loh ini kok like-nya tiba-tiba banyak sekali mendahului view-nya gitu. Nah, jadi ada berbagai hal yang menjadi titik sasaran perbincangan di tengah publik, diskursus di tengah masyarakat. Sehingga kalau kami merespon itu, misalnya ada Bang Deddy Sitorus merespon itu sebetulnya adalah bagian dari ya kita mengetahui apa yang terjadi di tengah publik dan mengamplifikasi itu. Karena sebagai seorang pengambil kebijakan tentu bukan hanya dalam konteks membentuk opini atau memanufaktur citra. Tuh baru aja kita bilang tadi ya. Tapi ternyata Mas Gibran berani-berani aja tuh. Gimana? Para pembenci, masihkah kalian mau ngeles lagi? Coba teman-teman, kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri. Sampai jumpa.